Para siswa SMA yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia daring. Pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan sehat, sehingga dapat mengikuti pembelajaran kimia daring dengan baik. Pembelajaran kimia daring pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang materi larutan penyangga atau sering disebut dengan larutan baper. Setelah kita mempelajari larutan baper ini, diharapkan nanti kalian bisa mengetahui jenis daripada larutan baper, kemudian sifat-sifat dari larutan baper, termasuk juga bagaimana cara kerja daripada larutan baper itu dalam hal mempertahankan pH dari larutannya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kegunaan daripada larutan baper ini. Larutan baper ini banyak terdapat dalam tubuh-tubuh makhluk hidup. Misalnya di dalam darah itu ada senyawa yang namanya bikarbonat dan karbonat. Asam karbonat dan bikarbonatnya yang membentuk larutan baper sehingga bisa mempertahankan pH darah. Mungkin kalau kita tidak sehat misalnya, atau kita dalam keadaan sakit, kita pergi ke dokter kemudian memeriksa darah secara lengkap, salah satu indikator orang itu dikatakan sehat apabila pH darahnya itu memiliki nilai pH tertentu. Jadi berapa nanti nilai pH darah dalam larutan baper asam karbonat bikarbonat ini? Nanti sebentar kita akan perhatikan dalam slide presentasi sebagai berikut. Apakah semuanya sudah siap untuk belajar? Nanti Bapak harapkan sediakan catatan, kemudian perhatikan nanti dengan baik supaya bisa memahami hakikat pembelajaran larutan baper ini. Kemudian kalau sudah siap, nanti kita ikuti slide presentasi sebagai berikut. Larutan penyangga atau larutan baper sering juga disebut dengan istilah larutan dapar, adalah larutan yang dapat mempertahankan pH. Mungkin dalam teori asam basa Bronsted-Lowry, kalian masih ingat tentang istilah asam basa konjugasi. Di asam itu bereaksi dengan basa dengan melepaskan proton. Setelah dia melepaskan proton akan menjadi basa konjugasinya. Secara prinsip bahwa larutan baper atau larutan penyangga ini merupakan pasangan dari asam lemah dengan basa konjugasinya, atau pasangan dari basa lemah dengan asam konjugasinya. Jadi sifat dari larutan baper itu adalah atau larutan penyangga. Penyangga itu artinya mempertahankan. Di larutan baper, larutan penyangga itu secara fungsinya adalah mempertahankan pH, dari larutannya akibat adanya penambahan sedikit asam, penambahan sedikit basa, atau setelah dilakukan pengenceran. Jadi larutan penyangga adalah larutan baper, sifatnya adalah larutan yang tidak mengalami perubahan pH. Dengan kata lain, pH-nya tidak berubah jika dilakukan pengenceran atau penambahan sedikit asam atau sedikit basa. Ada batasannya, ada istilah sedikit asam dan sedikit basa. Kalau banyak misalnya ditambahkan, yaitu pH-nya akan mengalami perubahan. Ini adalah contoh larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup atau dalam tubuh kita. Misalnya di dalam darah terdapat larutan penyangga yang terdiri dari, ini adalah asam karbonat dengan basa konjugasinya adalah hidrogen karbonat atau bikarbonatnya. Jadi asam karbonat
membentuk larutan baper dengan hidrogen karbonat atau bikarbonat. Dalam air liur, dalam mulut kita, dalam air liur kita terdapat juga larutan penyangga yang terdiri dari dihidrogen fosfat dengan hidrogen fosfat. Dihidrogen fosfat dan hidrogen fosfat. Jadi larutan-larutan penyangga inilah yang mempertahankan pH dari dalam darah atau dalam air liur kita. Jadi penyangga karbonat terlibat dalam pengontrolan pH darah dengan perbandingan asam karbonat dengan hidrogen karbonat atau bikarbonatnya adalah 1:20 agar pH darah kita pada level 7,4. Jadi kalau kita dalam kondisi sehat, maka pH darah kita adalah 7,4. Turunnya pH darah maupun naiknya pH darah itu diakibatkan oleh makanan yang kita konsumsi. Kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan yang bersifat asam, maka pH-nya akan sedikit turun. Jadi inilah yang mempertahankan. Jadi inilah yang mempertahankan pH darah itu supaya tetap pada kondisi atau pada pH 7,4. Dalam air liur kita juga demikian. pH air liur kita adalah 6,8. Kalau pH-nya asam atau kurang dari 6,8, kalau pH-nya asam, akibat kita memakan makanan yang bersifat asam, maka asam itu akan bisa merusak emil gigi, menyebabkan kuman masuk ke dalam gigi. Jadi kalau pH ini kurang dari 6,8 atau lebih dari 6,8, itu akan bisa menyebabkan kita sakit. Jadi untuk mempertahankan kondisi pH tetap 6,8, maka di dalam air liur itu ada larutan baper, yaitu dihidrogen fosfat dengan hidrogen fosfat. Inilah yang merupakan penyangga pH tetap menjadi 6,8. Kita lanjutkan, bagaimana kita tahu bahwa itu larutan baper dan seterusnya. Mungkin larutan baper nanti ada jenisnya. Jadi ada jenis daripada larutan baper. Larutan baper ini ada 2 jenis. Yang pertama ada namanya baper asam. Yang kedua ada namanya baper basa. Larutan baper ada 2 jenis, yaitu larutan baper asam dan larutan baper basa, atau larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Baper asam artinya baper ini memiliki pH asam, pH-nya kurang dari 7, sedangkan baper basa artinya baper yang memiliki pH basa, pH-nya lebih dari 7. Baper asam itu terbuat dari campuran larutan asam lemah dengan basa konjugasinya. Di larutan asam lemah dengan basa konjugasinya. Kalau baper basa itu campuran dari basa lemah dengan asam konjugasinya. Sebagai contoh, larutan baper asam itu dibuat dari campuran antara asam asetat dengan garam natrium asetat, atau asam fosfat dengan natrium hidrogen fosfat. Ini adalah contoh dari baper asam. Sedangkan larutan baper basa, contohnya adalah larutan amonia atau amonium dihidroksida dengan amonium klorida. Ya, amonium hidroksida ini merupakan basa lemah, sedangkan amonium klorida itu merupakan senyawa garamnya. Jadi basa lemahnya adalah N4OH, sedangkan asam konjugasinya ini adalah terjadi dari ionisasi dari NH4Cl-nya, itu NH4 positif ditambah Cl negatif.
Demikian juga untuk baper asam, asam asetat ini merupakan asam lemahnya, sedangkan natrium asetat ini merupakan garam dari asam lemahnya yang terionisasi nanti menghasilkan basa konjugasinya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa baper asam itu terbuat dari campuran larutan asam lemah dengan basa konjugasinya. Sebaliknya baper asam merupakan campuran basa lemah dengan asam konjugasinya. Larutan baper asam dibuat dengan dua cara. Yang pertama dengan cara mencampur antara asam lemah dengan garamnya. Bisa dengan buat mencampur itu artinya tidak terjadi reaksi. Jadi mencampur asam lemah dengan garamnya. Ini adalah asam karbonat, ini adalah natrium hidrogen karbonat atau natrium bikarbonat. Jadi ini caranya mencampur. Mencampur itu artinya tidak terjadi reaksi. Yang kedua dengan mereaksikan asam lemah dengan basa kuat dengan syarat jumlah mol asam lemah lebih banyak dari mol asam kuat atau mol asam lemahnya bersisa. Dengan kata lain, dia mereaksikan asam lemah dengan basa kuat dengan syarat jumlah mol asam lemah yang bereaksi harus lebih banyak dibanding dengan jumlah basa kuat yang bereaksi atau mol asam lemahnya bersisa. Sebagai contoh, ini adalah asam formiat. Ini adalah kalium hidroksida. Asam formiat ini adalah asam lemahnya, sedangkan kalium hidroksida ini adalah basa kuatnya. Kalau kita kalikan ini 50 kali 0,1 berarti 5 milimol, sedangkan 50 kali 0,05 5 milimol, sedangkan ini adalah 2,5 milimol. Jadi jumlah mol dari asam lemahnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah mol basa kuatnya. Dengan kata lain, asam lemahnya bersisa. Demikian pula baper basa. Baper basa dibuat dengan dua cara juga. Yang pertama adalah mencampur basa lemah dengan garamnya. Sekali lagi Bapak tegaskan mencampur basa lemah dengan garamnya. Kalau mencampur berarti tidak terjadi reaksi. Sebagai contoh, ini adalah larutan amonia dicampur dengan amonium sulfat. Amonia ini adalah basa lemahnya, sedangkan amonium sulfat ini adalah garam dari basa lemahnya. Yang kedua adalah mereaksikan. Yang direaksikan adalah basa lemah dengan asam kuat. Dengan syarat jumlah mol basa lemah yang bereaksi harus lebih besar dibanding dengan jumlah mol asam kuat yang bereaksi. Dengan kata lain, jumlah mol basa lemahnya bersisa. Sebagai contoh, ini adalah larutan amonia direaksikan dengan asam sulfat. Amonia ini adalah basa lemahnya, sedangkan asam sulfat ini adalah asam kuatnya. Jadi kalau direaksikan, amonia bereaksi dengan asam sulfat, maka akan menjadi amonium sulfat. Tapi yang terbentuk adalah basa lemah amonia dengan amonium sulfat. Inilah yang akan membentuk larutan baper atau larutan penyangga. Maka syaratnya supaya terjadi larutan penyangga, maka basa lemahnya harus bersisa. Kalau tidak bersisa seperti bagaimana? Nanti pertanyaannya akan dibahas pada topik berikutnya. Pada pokok bahasan tentang senyawa garam hidrolisis. Nah, pertanyaan sekarang bagaimana cara kerja larutan baper ini, baik baper asam maupun basa-basa,
dalam mempertahankan pH akibat dari penambahan sedikit asam atau sedikit basa. Marilah kita lanjutkan dengan cara kerja larutan baper dalam mempertahankan pH. Yang pertama adalah baper asam. Contoh dari baper asam seperti tadi adalah campuran antara asam etanoat atau natrium etanoat seperti tadi. Atau asam asetat, ini juga disebut dengan asam etanoat atau asam asetat. Dicampur nanti dengan natrium etanoat. Kalau asam asetat, ini adalah asam lemah. Asam lemah berarti ionisasinya adalah kesetimbangan. Reaksinya bolak-balik. Hasil ionisasinya adalah ion asetat ditambah ion hidrogen. Adalah reaksinya reaksi bolak-balik atau reaksi kesetimbangan. Sedangkan garam natrium asetat, karena dia merupakan senyawa garam, reaksinya adalah berkesudahan. Reaksinya tidak dapat balik. Reaksinya berlangsung dalam satu arah. Hasilnya adalah ion asetat dengan ion natrium. Jadi kalau kedua larutan ini dicampur, asam asetat dengan garam natrium asetat, maka di dalam larutan itu akan terdapat asam asetat dengan ion asetat ini yang membentuk larutan baper, sedangkan ion asetat ini lebih banyak nanti berasal dari senyawa garamnya. Kenapa berasal dari senyawa garam lebih banyak? Karena garam itu terionisasi sempurna atau reaksinya berlangsung satu arah. Sedangkan ion asetat yang berasal dari asam asetat itu reaksinya adalah bolak-balik. Seperti reaksi kesetimbangan, kalau ion asetatnya ini banyak, maka kesetimbangan itu akan bergeser ke kiri, ke arah terbentuknya kembali asam asetat. Jadi berdasarkan asas Lekatelier ini, pada posisi kesetimbangan, tadi Bapak jelaskan bahwa ion asetat ini akan jumlahnya bertambah, berasal dari garam natrium asetat ini. Karena ini bertambah, maka kesetimbangan bergeser ke kiri atau terbentuknya asam asetat kembali. Maka akan terbentuk di sana adalah larutan asam asetat dan ion asetat yang merupakan basa atau asam konjugasinya. Ini adalah asam, ini adalah basa konjugasinya. Inilah yang akan membentuk larutan penyangga. Kalau larutan penyangga yang terdiri dari asam asetat dan amonium asetat ini ditambahkan sedikit asam itu adalah mengandung ion hidrogen, maka asamnya ini akan bereaksi dengan ion asetatnya, akan terbentuk daripada asam asetat. Ada kesetimbangan akan bergeser ke kiri, sehingga pH-nya tidak akan berubah. Jadi kalau ada asam, berarti yang bereaksi adalah ion asetatnya. Jadi basa konjugasinya ini yang bereaksi dengan asamnya. Terbentuklah asam asetat. Seperti tadi, kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Jika ditambahkan basa, yang bereaksi adalah asam asetatnya. Asam asetatnya yang bereaksi. Bereaksi dengan basa, ion hidroksida, hasilnya adalah ion asetat ditambah air. Jadi kalau kita ditambahkan asam yang bereaksi adalah ion asetatnya. Ini asetatnya membentuk asam asetat. Tapi kalau ditambahkan basa,
yang bereaksi adalah asam asetatnya. Yang dihasilkan adalah ion asetat dan H2O. Kita lanjutkan, bagaimana dengan baper basa? Nah, baper basa juga demikian. Baper basa misalnya amonium, ya, amonia ini dilarutkan dalam air, maka akan menghasilkan asam konjugasi ion amonium dan ion hidroksida. Ini ion amonium, ini ion hidroksidanya. Jadi ini adalah basa lemahnya, sedangkan ion amonium ini adalah asam konjugasinya. Kalau dicampur dengan garam amonium klorida, garam ini adalah garam amonium klorida, maka reaksinya adalah reaksi berkeseludahan satu arah. Hasilnya adalah ion amonium dan ion klorida. Kalau kedua larutan ini dicampur, maka di dalam larutan itu akan terdapat asam basa lemah NH3, basa lemah NH3, dan ion amonium yang merupakan asam konjugasi dari basa lemah NH3. Itu yang disampaikan di awal tadi, bahwa ion amonium dari senyawa garam ini akan jauh jumlahnya lebih banyak dibanding dengan yang berasal dari amonianya. Kenapa? Karena amonia itu bereaksi dua arah, artinya reaksinya berkesetimbangan. Nah, seperti ini kalau misalnya ion amoniumnya bertambah, ada ditambahkan dengan garam, maka setimbangan akan bergeser ke kiri, terbentuknya amonia kembali. Bagaimana kalau dia ditambahkan dengan senyawa asam? Senyawa basa itu atau baper basa ini ditambahkan dengan asam. Asam berarti ion hidrogen. Kalau ditambahkan ion hidrogen, maka yang bereaksi adalah amonia ini. Amonianya, NH3-nya bereaksi dengan asamnya, akan menghasilkan kembali ion amonium. Basa ini adalah basa lemahnya, amonium ini adalah asam konjugasinya. Tetap terbentuk ion amoniumnya. Kalau dia bereaksi dengan ion hidroksida, hidroksidanya ini akan bereaksi dengan amoniumnya, akan terbentuk kembali NH3 dan H2O. Jadi kalau bereaksi dengan asam, amonianya yang bereaksi. Kalau bereaksi dengan basa, ditambahkan basa, amoniumnya yang bereaksi, sehingga terbentuk lagi NH3. Sehingga tetap senyawa-senyawa basa lemah dan asam konjugasinya itu yang ada dalam larutan. Hal inilah yang bisa menyebabkan pH itu tetap bertahan pada pH dari senyawa baper tersebut. Seperti itu proses yang terjadi, bagaimana baper basa ini bisa mempertahankan pH larutan. Demikianlah para siswa kegiatan pembelajaran daring kita pada kesempatan kali ini. Nanti silahkan lanjutkan nanti pada kegiatan pembelajaran daring selanjutnya tentang larutan baper ini, bagaimana kita bisa menghitung atau menentukan pH larutan baper, baik baper asam maupun baper basa. Bagaimana cara kita menentukan pH-nya, nanti kita akan lanjutkan pada kegiatan belajar berikutnya. Selamat belajar.